Nama saya Sutomo, Ketua Gapoktan Yosomulyo untuk Metro Pusat, membawai 4 poktan. 1 poktannya Pak Kirno, 2 poktan Pak Kasio, yang ketiga poktannya Pak Ngadiono, yang keempat poktannya Sugiarto. Saya selaku petani padi. Nah, kemudian lahan saya yang saya tanami waktu itu karena lahan cuman menggarap tanah orang, saya menggarap tanah orang itu hasil maro setelah panen, bagi hasil bagi 2. Kemudian lahan yang saya tanami itu sekitar 1 hektar lebih sedikit 1 hektar. Udah, terus lokasi lahan saya itu di perbatasan antara Karangrejo dengan Yosomulyo. Lahannya tempatnya di wilayah Karangrejo, cuman saya tinggalnya di Yosomulyo sebelah timur, di Mulyo Timur, wilayah atau selingkungan SMA Negeri 5. Nah, terus udah. Kemudian untuk pengujian yang Mbah Tomo lakukan di lahan tersebut itu seperti apa ya, Mbah? Pengujian yang saya lakukan atau yang saya terapkan dalam perlakuan saya tanam padi, yaitu saya menggunakan pupuk kompos sudah diaduk sama dolomit, kemudian ditambahkan mikrosil sebanyak 8 bungkus, kemudian menghabiskan pupuk kompos sekitar 36 angkong. Itu sekitar berapa ya, Mbak? Sekitar 300 ya, sekitar 3 ton. 3 ton. 3 ton lah, 3 ton pupuk kompos. Kemudian ditambahkan obat rumput Satrun yang dicampur dengan SP. Waktu pupuk pertama dicampur dengan SP 2 bungkus atau 2 kilo ya. 2 kilo. Kemudian pupuk pertama diperlakukan menghabiskan pupuk dasar SP sebanyak 4 kintal. Nah, kemudian pupuk yang kedua menggunakan Ponska juga sebanyak 4 kintal. Ponskanya 4 kintal. Kemudian ditambahkan obat rumput setelah tanam 5 hari, yaitu menggunakan Logreen, Tigul, dan Ali yang sudah dicampur dengan pupuk sambil memupuk. Udah, terus kemudian setelah itu kira-kira produktivitas lahannya itu seperti apa ya, Pak? Produktif maksudnya hasilnya, Pak? hasil tanaman, hasil panen. Hasil panen pada waktu itu mencapai dalam 1 hektar, karena saya coba 2 macam tanaman. Yang sebelah timur saya tanami dengan bibit padi melati. Kemudian yang sebelah barat saya tanami dengan padi ciliwung. Itu ternyata hasilnya sama. Yang sebelah timur menghasilkan 5,5 hektar, menghasilkan 5,5 ton. Kemudian ternyata sama dengan ciliwung yang di sebelah barat, hasilnya juga 5,5 ton. Jadi jumlah hasil keseluruhan dalam satu garapan satu musim itu mendapatkan 11 ton padi dari sawah. Gabah kering. Gabah belum. Oh, gabah basah. Gabah basah dari sawah. Daripada tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya itu rata-rata hanya 8 ton, 7 ton itu, 7 ton, 8 ton lah, itu udah maksimal tahun-tahun sebelumnya. Sesudah saya menggunakan perilakuan pupuk seperti ini bisa mencapai tambahan
berapa itu kalau 7 ton? 4 ton. Sekitar 4 ton. Sekitar tambah 4 ton, hampir 50% penambahannya. Kemudian saya mendapatkan bimbingan dari penyuluh, yaitu dari Metro Pusat, khusus untuk wilayah Yosomulyo, namanya Bapak Pendi. Pendi, PPL kita. Kalau masalah pengairan, karena di bawah irigasi, jadi sangat mudah lah untuk pengairan itu. Jadi kalau pengairan nggak bermasalah kayaknya. Jadi istilahnya pengairannya mudah, buangnya juga mudah gitu. Terkait penyuluhan Mbah, materi yang disampaikan itu seperti apa ya Mbah, dan dalam sebulan itu ada berapa penyuluhan? Dalam 1 bulan itu, bulan pertama itu 2 kali penyuluhan. Kalau bulan kedua ketiga itu hanya 1 kali itu penyuluhan. Yang diterapkan yaitu untuk mengenai cara penggunaan air itu, supaya yang diharapkan itu jangan menggunakan air sebanyak mungkin. Kalau bisa itu air itu setelah tanamannya atau lahan itu basah, sudah kemudian dikeringkan kembali. Jadi tidak istilahnya sawah itu tidak tergenang air terus. Jadi harusnya setelah tergenang air kira-kira 1 malam, besok harus dibuang, istilahnya dikurangi. Jadi hanya sebatas kalau bahasa Jawanya macak-macak tanahnya basah tapi nggak berair istilahnya, hanya macak-macak, tidak tergenang air. Itu cara perlakuan dalam bercocok tanam. Kemudian yang diutamakan adalah penelitian setiap 5 hari sekali itu kita lihat, membuat sampel 1 baris itu dilihat, kita mencari tanda-tanda ada hama atau tidak, itu setiap 5 hari sekali itu harus rutin dilihat, dipantau istilahnya. Zaman dulu belum ada istilahnya TS urea, adanya mes. Orang zaman dulu waktu tanah masih subur, suruh ngemes nggak mau. Maunya pakai daun-daunan dibusukkan kemudian untuk pupuk. Kalau sekarang misalnya pupuknya itu di stop, ya petani gulung tikar, nggak bisa lagi. Jadi sekarang bagaimana caranya kita mengajak petani-petani ini menggunakan atau mengembalikan unsur tanah itu dengan penambahan pupuk organik yang lebih bagus. Nah, sekarang kan banyak istilahnya petani-petani yang punya ternak sapi, ternak kambing dan sebagainya, atau ayam potong dan sebagainya kan banyak. Jadi pakailah tambahan sebanyak mungkin, kalau bisa itu tambahan pupuk kandang yang paling bagus. Kemudian kalau bisa jerami yang di sawah itu kalau dipanen pakai blower, nah itu lebih bagus. Cuman untuk pengolahan lahan berikutnya susah kalau tanahnya itu nggak bisa kering. Kemudian sekarang banyak orang piara ternak sapi, jadi kemungkinan sekam padi atau batang padi atau jerami itu diambil orang untuk makan sapi. Nah, kalau bisa sebenarnya yang lebih bagus adalah mengembalikan batang padi itu ke lahan lagi. Itu kan karena masih kadar pupuknya masih ada 6%. Dalam tiap satu petaknya itu masih ada 6%. Jadi lebih bagus jangan sekali-sekali petani itu membakar jerami di sawah, nggak boleh. Jadi menghilangkan pupuk aslinya, atau nanti tanahnya menjadi, kalau terlalu banyak menggunakan urea itu, kalau bahasa Jawa tanahnya menjadi bantat atau kenyal, susah untuk diolah. Kemudian yang banyak tumbuh nanti rumput model baru. Sekarang ada istilah rumput yang susah dihilangkan, rumput dengkulan itu. Rumput dengkulan itu susah benar. Kemudian yang kedua ada kejawen. Kejawen ada 2 macam, kejawen hijau dan kejawen merah.
Kalau menggunakan tabas yang mati cuman kejawen merah, kejawen hijaunya nggak mati. Tabas itu ya obat rumput, obat rumput yang kalau pakai tabas itu airnya harus dikeringkan. Tapi kalau pakai DK, buat DK yang sekarang ini malah airnya harus ada itu obat rumput. Nah sekarang banyak sekali obat-obat rumput, malah ada penemuan baru tapi setelah dipraktekkan ternyata konyol, yaitu ada yang lihat di Google apa itu namanya menggunakan membuat obat rumput sendiri, minyak lampu dicampur dengan sabun cuci. Nah, tapi karena nggak tahu ukuran atau dosisnya, akhirnya setelah disemprot di sawah, rumputnya nggak mati, padinya yang mati. Itu yang sekarang yang minum.